Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga senantiasa diberikan penjagaan dan perlindungan. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saking banyaknya nikmat, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Saking banyaknya, kalau kita diperintah, disuruh untuk menghitung nikmat itu, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai anak, mempunyai keturunan dan generasi yang soleh dan solihah. Sebab apa? Nikmat berupa generasi yang soleh adalah nikmat yang sangat-sangat berdampak besar dalam kehidupan dan nasib kita kelak di akhirat. Sebab nikmat sekarang yang kita rasakan, entah itu nikmat keluarga yang bahagia, nikmat pekerjaan, nikmat gaji, nikmat kendaraan, nikmat-nikmat yang lain mungkin akan terputus ketika kita hanya di dunia saja. Tapi yang namanya nikmat generasi yang solih ini akan sangat menenangkan, sangat membahagiakan kita di dunia, di alam kubur, dan tentunya di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dalam pertemuan kali ini perlu kami sampaikan bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua agar mendapatkan nikmat berupa generasi yang solih dan solihah. Yang pertama apa? Bidzikrihim, yakni dengan menceritakan kepada anak-anak kita kisah-kisah orang solih, kisah-kisah Rasul, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama-ulama kita, kisah para kiai-kiai kita. Itu sangat penting sekali. Sebab ketika kita menceritakan kesolehan-kesolehan beliau, maka dalam hatinya akan terpatri sifat-sifat kesolehan, bibit-bibit kesolehan. Jadi jangan sampai kita tak pernah menceritakan perihal orang-orang solih kepada anak-anak kita. Yang kedua, biasakan dia untuk meniru perilaku orang-orang solih, meskipun hanya bisa meniru pakaiannya saja. Ya, mungkin sekarang kebanyakan ketika kita membelikan baju anak-anak kita, baju-baju yang kekinian, baju yang harusnya dipakai utuh, malah ada yang bolong, ada yang kekecilan, sehingga sejak kecil kita melatih anak kita untuk memperlihatkan aurat. Itu sebenarnya adalah tanpa sadar kita mempelajari anak kita untuk menampakkan aurat kelak ketika ia dewasa. Apa yang dipakai ulama kita? Yang pertama adalah baju yang sopan. Yang kedua adalah ciri khas. Misalkan kita mempunyai kakek, datuk yang beliau adalah orang-orang solih, mungkin dipakaikan peci, dipakaikan atribut-atribut keislaman yang sehingga melatih dari sejak awal tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang solih di zaman dahulu. Jadi sisi zahirnya berupa baju, gaya bicara, dan sebagainya. Itu penting sekali. Yang ketiga adalah ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Biasakan
anak kita ajak sowan, kita ajak berkunjung kepada para ulama dan berkumpul dengan orang-orang solih. Ini sangat penting sekali, sebab banyak orang solih itu terlahir bukan karena ayahnya atau keluarganya solih, tapi seseorang yang solih itu terlahir sebab keluarga yang cinta kepada orang-orang yang solih. Saya ulangi, anak yang solih itu tidak harus terlahir dari keluarga solih, tapi anak yang solih pasti keluarganya, orang tuanya mencintai orang-orang yang solih. Jadi biasakan dimintakan doa ketika bertemu dengan orang soleh. Sebisanya kita ajak sowan, kita ajak berkunjung, sebab sudah jelas barang siapa yang berteman, yang sering duduk dengan orang solih, insya Allah kita juga akan mendapatkan kesolihan dari beliau-beliau. Sebagaimana kita berteman dengan pandai besi, baju kita pasti akan terbakar, minimal bau kita akan tak enak, tak sedap. Namun ketika kita bersama dengan orang solih ibarat penjual minyak wangi, maka meskipun kita tak membeli, tapi kita pasti terkena aroma wanginya. Kemudian yang terakhir adalah ajarkan akhlak-akhlaknya orang solih. Ya, kita sudah tahu bersama. Jadi masa kecil anak kita adalah yang paling menentukan ketika ia dewasa. Jadi namun tak ada kata terlambat. Selalu mintakan doa kepada orang solih, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan rizki, diberikan nikmat yang begitu besar. Apa rizki itu, apa nikmat itu? Yakni mempunyai generasi yang solih dan solihah. Mungkin bukan kita yang solih, mungkin bukan anak kita yang solih, tapi siapa tahu cucu-cucu kita, generasi-generasi setelahnya menjadi solih dan solihah. Sebab apa? Sebab bukan karena kita solih, tapi sebab kita suka, senang dengan orang-orang yang solih. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.